Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk penjelasan secara teknis, proses, dan persiapan-persiapan yang akan diperlukan untuk tes web. Secara umum, Anda dapat melihat, membaca, mempelajari di laman LDIRU ini pada kelas tes web, ya. Dan Anda harus membaca semua ketentuan dan tata tertib ini satu persatu, kata per kata, per baris itu harus Anda cermati dengan benar ya. Jadi saya tidak akan membacakan di sini secara lengkap dan saya akan meng-highlight saja. Semua yang ada di sini ini adalah penting, sangat penting ya, tapi saya akan meng-highlight beberapa yang mungkin butuh penjelasan. Pertama tentunya nomor 1, 2, 3 tentunya Anda sudah paham ya, bahwa Anda harus ada di tempat dengan sinyal yang memadai. Kalau Anda itu di ruang terbuka, maka Anda harus sepi, tidak ada orang lain. Kalau di kamar, maka kamarnya harus dikunci. Kemudian panitia sama sekali tidak melayani keluhan akses karena sinyal internet yang hilang, yang lambat, atau tiba-tiba listrik mati, dan lain sebagainya. Jika itu kejadian, listrik PLN mati misalkan, maka tidak dapat diulang. Maka itu adalah risiko buat Anda. Kemudian, yang keempat ya, Anda harus menyiapkan 2 device. Komputer, laptop untuk mengerjakan web di LDIRU, ya, dan smartphone untuk Vicon dengan Zoom. Ya, jadi Anda boleh menggunakan komputer atau laptop. Komputer desktop boleh, laptop boleh untuk mengerjakan web di LDIRU ini ya. Dan nanti akan paralel, Anda perlu menggunakan untuk pengawasan ya. Digunakan untuk Zoom nanti ya. Zoom-nya nanti harus on terus. Anda boleh menggunakan laptop atau PC atau boleh pula menggunakan smartphone ya. Jadi ini untuk Zoom-nya, untuk aplikasi Zoom-nya itu Anda boleh dengan smartphone atau dengan laptop ya. Kalau yang untuk webnya ini sendiri Anda harus dengan laptop ya. Kalau untuk pengerjakan webnya di LDIRU-nya itu, pengakses LDIRU-nya Anda harus dengan komputer atau laptop. Kemudian Anda nanti harus mengupload data diri, KTM ya, foto ya. Ada di sini ya, nanti Anda upload di sini kan ya. Upload data di sini, KTM, foto 4x6 untuk sertifikat dan kartu ujian ya. Kartu ujian dan atau slip pembayaran. Kemudian ada WA group, Anda harus selalu memantaunya ya. WA group atau Telegram group, Anda harus selalu memantaunya. Bisa aja kita ada banyak perubahan di sana. Jadi itu paling enggak ya Anda harus lihat 3 jam sekali ya. Siapa tahu ada pembaruan. Kemudian nanti Anda ketika sudah mengupload, nanti Anda akan bisa melakukan tryout, dan tryout itu wajib ya, wajib dilakukan. Tryout ini secara khusus digunakan supaya Anda itu paham antar muka dan layoutnya ya, antar muka ya. Ini kan kita menggunakan aplikasi ya, LDIRU ini, sehingga Anda harus familiar dengan nanti soal-soalnya itu bagaimana antar mukanya, tombol-tombolnya ada di sebelah mana. Itu Anda harus paham. Makanya butuh tryout itu ya. Di samping itu juga tryout nanti fungsinya berfungsi untuk Anda bisa mengecek apakah aplikasinya ini cocok untuk bisa kompatibel jalan di laptop Anda. Jangan-jangan suaranya tidak muncul gitu ya. Nah itu yang banyak kejadian juga, suaranya nggak muncul. Ya, maka Anda harus mencoba ini. Ya. Kalau tidak muncul ya berarti Anda harus ada troubleshooting ya. Gimana caranya Anda harus troubleshooting. Kemudian
Jika ada yang terkendala ya, kami akan membuka forum ya untuk konsultasi dan penyelesaian masalah secara langsung melalui Zoom. Tidak ada waktu selain itu ya. Kita Anda gunakan waktu ini ya yang sebaik-baiknya ya. Jadi jangan sampai Anda baru membuka ya laman ini hari Jumat atau hari Sabtunya langsung ya, itu ada pasti nanti akan banyak menemui kendala dan tidak ada pelayanan ya untuk memecahkan itu ya. Jadi hanya dibuka pada jam sekian ini yang sudah ditentukan ya. Kemudian saat persiapan tes berlangsung ya, ini tadi seperti yang pertama tadi, Anda harus menyiapkan komputer laptop dan smartphone dengan akses internet yang lancar. Komputer dan laptop digunakan untuk mengakses LDRU web dan smartphone digunakan untuk VCon atau pengawasan. Supaya lancar, gunakan dua koneksi internet terpisah. Ini penting ya. Ini jadi highlight ini. Gunakan dua koneksi internet yang terpisah, terutama jika Anda menggunakan handphone ya, seluler ya, kecuali misalkan WiFi Anda menggunakan IndiHome yang sudah terbukti ya kuat untuk banyak akses, maka ya mungkin cukup satu dengan WiFi tadi nggak apa, dengan IndiHome nggak apa. Jadi kalau Anda menggunakan handphone ya, menggunakan handphone jaringan seluler ya, maka Anda harus menggunakan dua handphone, dua nomor untuk koneksi internet. HP yang dipakai untuk Zoom itu ya, itu punya koneksi internet tersendiri. Kemudian laptop yang dipakai untuk mengerjakan LDRU ini pakai koneksi internet sendiri. Sehingga kan dia masing-masing ya, masing-masing. Dia harus terkoneksi dengan internet masing-masing. Jangan satu HP ya, jangan satu HP digunakan untuk tethering ke laptop sama untuk Zoom. Nah, itu pasti nanti tidak akan jalan. Nanti pasti Zoom-nya akan keputus ya, atau LDRU-nya nanti. LDRU-nya yang nanti tidak akan jalan. Padahal LDRU ini kan ya, itu yang Anda pakai untuk ujian. Ketika Anda terputus koneksi internetnya, maka udah nanti Anda akan kehilangan akses ya. Dan biasanya nanti karena itu kan kesempatan mengerjakan adalah satu kali, maka Anda tidak akan bisa untuk mengerjakan lagi untuk sesi tersebut ya. Jadi ini penting ya, ini penting. Anda perlu menyiapkan dua koneksi internet masing-masing ya, nomor sendiri. Syukur yang satu menggunakan Telkomsel, yang satu menggunakan Excel itu, yang sama-sama kuat daerah di situ ya, gitu. Ya, kalau Anda tidak yakin itu di daerah Anda koneksi internet menggunakan jaringan seluler bagus, maka coba Anda menuju ke warnet yang terdekat di Anda. Dan di sana pun Anda juga tidak boleh itu hari Sabtunya pagi itu Anda langsung mencari internet, datang ke internet warnetnya di sana, itu tidak bisa langsung seperti itu. Tapi Anda paling tidak hari Jumatnya Anda sudah datang ke sana, melakukan tes ya, tryout di sana, supaya Anda yakin bahwa komputernya itu jalan di warnet tersebut ya. Kemudian Anda baru setelah itu ya, setelah yakin komputernya itu beres, maka untuk besok paginya ya, hari Sabtunya kamu berarti harus pesan ke tukang warnetnya ya. Mas, saya pesen yang ini gitu ya, komputer yang ini untuk besok ya, jangan dipakai untuk orang lain. Saya besok datang ke sini jam 8 kurang gitu. Supaya itu untuk mengurangi probability komputer di warnet itu bermasalah. Maka Anda harus mencobanya satu hari sebelumnya minimal ya. Kemudian nanti pada saat ujian, posisinya nanti kira-kira seperti ini ya. Anda ini laptop atau HP ya di sini ya. Kemudian
handphone itu ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri sini ya. Di sebelah kiri. Sedemikian sehingga muka Anda dan layar monitor laptop Anda itu nanti akan kelihatan. Jadi nanti yang akan diawasi adalah muka Anda dan layar laptop Anda gitu ya. Jadi nanti itu harus sedemikian agar terlihat ya. Maka itu ditempatkan di sebelah samping Anda ya. Mungkin agak ke belakang tidak apa ya. Sebelah samping agak ke belakang itu ya, sehingga kelihatan muka Anda ya, muka Anda meskipun dari samping tidak apa, sambil sama layar monitor laptop Anda ya. Gitu. Kelihatan sampai di belakang layar ya, itu 30 cm itu kelihatan, di belakang Anda juga 30 cm itu kelihatan ya. Jadi itu di sebelah samping kanan atau kiri ya. Diposisikan sedemikian itu ya. Anda posisikan, persiapkan sebelumnya. Dipasang holdernya, handphonenya yang baik, angle-nya yang pas sehingga Anda tidak berubah-ubah ya. Kurang lebihnya seperti ini berarti ya, di sebelah kanan kiri ya. Jadi nanti Anda kalau dipanggil oleh pengawas itu Anda juga tetap bisa ya di sini. Karena HP kan ada di sebelah kanan sinian ya. Ya, sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Ini tentang posisi HP dan laptop ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti boleh tanya di forum di bawah ya nanti. Kemudian Anda harus menggunakan headset untuk mengerjakan listening ya. Jadi Anda persiapkan headset ya. Oke, yang lainnya tentang waktunya kurang lebihnya adalah 2 jam ya. 2 jam kurang ya. Waktunya kurang lebih sekian ya. Jadi Anda nanti harus join Zoom ya jam 30 menit sebelum waktu Anda ya. Jadi biasanya ini Anda kan mulainya sekitar jam 9, maka Anda jam 8.30 harus sudah standby. Karena nanti 30 menit di awal itu nanti akan dipakai untuk validasi data ya. Oke, demikian.